Pagi saudaraku, Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya bahwa Allah itu ada bukan sesuatu yang mudah. Orang sering berpikir mempercayai bahwa Allah itu ada itu mudah. Tahukah saudaraku, itu tidak mudah. Allah itu tidak kelihatan, tidak mudah diyakini atau dipercayai. Meyakini Allah bukan melalui pikiran semata-mata, tetapi juga di dalam penghayatan hari hidup kita. Penghayatan terhadap keberadaan Allah melalui peristiwa-peristiwa yang memang Tuhan izinkan. Itu berlangsung di dalam hidupmu dan hidupku. Saudaraku, maka jangan menganggap persoalan kita itu lebih besar dari Tuhan. Kalau kita menganggap persoalan hidup dan tekanan yang kita alami lebih besar dari Tuhan, kita menjadi lemah nanti. Karena kita bisa meragukan Tuhan loh. Dan sampai di akhirnya kita tidak menghormati Tuhan dan tidak bisa memuliakan Dia. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu ada melalui waktu atau jam menghadap Tuhan. Di situ kita menumbuhkan urat syaraf percaya kita kepada Dia, bahwa Dia itu hidup, bahwa Dia itu hadir pada waktu kita berdoa. Memang awalnya kita seperti berbicara di udara kosong. Teriakan kita seakan-akan tidak ada yang merespon, berhenti di atap-atap langit. Seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar dan terlalu jauh, tidak bisa kuhampiri. Tapi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan pasti berkenan hadir dalam hidup kita. Tapi masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh mengembangkan urat syaraf percaya kita kepada Dia bahwa Allah itu ada atau tidak? Karena pengenalan kita akan Tuhan di dalam ilmu teologi itu bagus, oke. Tapi itu penting, oke. Tapi yang harus lebih dimiliki adalah perjumpaan dengan Tuhan yang lebih. Kepada setiap kita yang sedang mengalami masalah berat, yang selama ini merasa bahwa Tuhan itu tidak campur tangan, kita merasa masalahnya lebih besar dari Tuhan, coba temui Tuhan. Alami kehadiran Tuhan sampai kita tahu bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup. Maka dengan pengalaman itu kita akan tahu bahwa Allah itu ada dan real, nyata. Bukan dari kata buku, bukan dari kata pendeta berkhotbah, bukan kata teolog mana, enggak. Tetapi melainkan kita punya perjumpaan langsung dengan Dia, face to face, saudaraku. Itu indahnya hidup di situ. Maka Anda akan mengalami kekuatan. Karena Roh Kudus yang akan menuntun setiap pribadi dan memberi kemampuan untuk kita memikul, menanggung, dan bersikap sebagaimana seharusnya. Amin, saudaraku. Yang kedua, kita bisa menghayati kehadiran Tuhan melalui pengalaman hidup. Contoh, ketika kita sedang dalam keadaan terjepit, kita berada di kondisi yang sulit, titik terendah hidup. Di situ kita bisa menghayati Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam hidup kita. Lewat persoalan kita memandang Tuhan. Kita belajar untuk menjerit kepada Tuhan. Dan jeritan-jeritan ini akan membangkitkan syaraf iman kita untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Sampai nanti kita tidak usah sengaja memikirkan, merenungkan tentang keberadaan Allah. Karena kita sudah punya irama untuk mempercayai bahwa Allah itu ada dan benar-benar hidup.
Sehingga dalam keadaan bagaimanapun hati kita jadi kuat, saudaraku. Kalau dulu kita harus menguatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Tapi suatu hari nanti kalau kita punya irama di mana kita otomatis tidak takut menghadapi segala keadaan, maka di situ kita sudah jadi permanen bersama dengan Tuhan. Bahkan tidak punya rasa takut lagi. Takutnya cuma satu hal, takut berbuat dosa, takut melukai hati Bapa. Itu menjadi satu hal yang luar biasa kalau sampai ini terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Inilah buktinya bahwa kita mengakui bahwa Allah lebih besar dari semua masalah kita. Dan melalui masalah-masalah hidup yang kita alami, kita didewasakan. Dan kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika kita menjerit kepada Tuhan dalam persoalan dan beban yang kita hadapi, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang mana saat itu kita mendapatkan kesaksian iman. Kita mendapatkan verifikasi bahwa Allah itu hidup. Saudaraku, iman seperti ini tidak akan membuat kita mundur. Tidak akan membuat kita pindah agama. Mau kecewa bagaimanapun terhadap manusia atau keadaan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Maka kita harus mengalami Tuhan melalui doa, pergumulan, dan persoalan hidup. Dan semakin diteguhkan ketika kita bisa melewati persoalan itu. Dan melihat tangan Tuhan yang terulur. Jadi jangan menganggap masalah lebih besar karena kita akan bersungut-sungut. Kita akan menjadi lemah. Bahkan tidak jarang yang jarang kita mempersalahkan Tuhan. Masalah memang besar, tapi Tuhan itu lebih besar. Amin, saudaraku. Amin ya. Masalah membuat kita belajar percaya kepada Dia. Semakin meneguk Tuhan lebih, semakin memeluk Tuhan lebih, semakin mendekap Tuhan lebih, membuat kita belajar yakin bahwa Allah itu ada lewat pengalaman hidup. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Amin, saudaraku. Mulai hari ini, jadilah kuat. Jadilah tegar. Karena kita bersama dengan Tuhan yang hidup. Maka teguklah Tuhan sebanyak-banyaknya. Maka kau akan kuat dalam menjalani hari hidup. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.